Pergerakan Nasional Indonesia. Yang pertama, kebangkitan nasional, nasionalisme Asia dan Afrika. 1. Nasionalisme Jepang. Nasionalisme Jepang dapat ditelusuri dari sejarah modernisasi Jepang yang dimulai dari restorasi Meiji, 1868-1912. Restorasi Meiji adalah periode penting dalam sejarah Jepang yang mengubah sistem feodal menjadi sistem monarki konstitusional dengan mengadopsi teknologi dan institusi barat. Restorasi Meiji juga membuka pintu bagi Jepang untuk berinteraksi dengan dunia luar dan meningkatkan statusnya sebagai negara modern dan kuat. Nasionalisme Jepang berkembang menjadi imperialisme dan ekspansionisme yang menyerang negara-negara Asia lainnya, seperti Korea, Cina, dan Asia Tenggara. Jepang mengklaim bahwa mereka memiliki misi untuk membebaskan Asia dari penjajahan Barat dan menciptakan Asia Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Namun, kenyataannya adalah bahwa Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia dari negara-negara yang mereka jajah dengan kekerasan dan kekejaman. Nasionalisme Jepang memiliki dampak dan tantangan bagi bangsa-bangsa Asia lainnya. Beberapa bangsa Asia menentang penjajahan Jepang dengan melakukan perlawanan bersenjata atau gerakan bawah tanah. Beberapa bangsa Asia lainnya berkolaborasi dengan Jepang dengan harapan mendapatkan kemerdekaan atau perlakuan lebih baik. Beberapa bangsa Asia lainnya lagi beradaptasi dengan budaya dan ideologi Jepang dengan mengambil alih teknologi atau institusi mereka. 2. Nasionalisme Cina. Nasionalisme Cina dapat ditelusuri dari sejarah perubahan dinasti dan revolusi di Cina yang melibatkan berbagai kelompok dan ideologi. Dinasti Qing, 1644-1911, adalah dinasti terakhir yang memerintah Cina sebelum runtuh akibat tekanan dari Barat dan Jepang serta pemberontakan internal. Revolusi Xinhai, 1911, adalah revolusi yang menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Cina, 1912 hingga 1949, sebagai bentuk nasionalisme republikan. Nasionalisme Cina berkembang menjadi gerakan anti-imperialis dan anti-feodal yang menentang dominasi Barat dan Jepang serta mencari jalan menuju modernisasi dan sosialisme. Dua partai politik utama yang mewakili nasionalisme Cina adalah Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis Cina. Kedua partai ini awalnya bekerja sama untuk menyatukan Cina, tetapi kemudian berselisih dan berperang saudara. Partai Komunis Cina akhirnya memenangkan perang saudara dan mendirikan Republik Rakyat Cina, 1949 sekarang, sebagai bentuk nasionalisme komunis. Nasionalisme Cina memiliki dampak dan tantangan bagi bangsa-bangsa Asia lainnya. Beberapa bangsa Asia bersaing dengan Cina untuk memperebutkan pengaruh dan sumber daya di kawasan. Beberapa bangsa Asia bekerja sama dengan Cina untuk mendapatkan dukungan politik atau ekonomi dari negara besar tersebut. Beberapa bangsa Asia lainnya berkonflik dengan Cina karena masalah perbatasan, ideologi, atau kepentingan nasional. 3. Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia dapat ditelusuri dari sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dimulai dari masa penjajahan Belanda, 1602-1942, hingga kemerdekaan Indonesia, 1945. Pergerakan nasional Indonesia melibatkan berbagai organisasi dan tokoh yang berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Beberapa organisasi dan tokoh yang berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia antara lain adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, Soekarno, Hatta, DLL. Nasionalisme Indonesia berkembang menjadi gerakan anti-kolonial dan anti-fasis yang menuntut kemerdekaan dari Belanda dan Jepang serta mencari identitas dan cita-cita bangsa. Nasionalisme Indonesia bersifat inklusif dan pluralis yang mengakomodasi keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya di Indonesia. Nasionalisme Indonesia juga bersifat progresif dan revolusioner yang mengusung ide-ide seperti demokrasi, sosialisme, Pancasila, DLL. Nasionalisme Indonesia memiliki dampak dan tantangan bagi bangsa-bangsa Asia lainnya. Beberapa bangsa Asia bersolidaritas dengan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Beberapa bangsa Asia terinspirasi oleh Indonesia dalam menciptakan identitas dan cita-cita bangsa mereka sendiri. Beberapa bangsa Asia lainnya berkontribusi bagi Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, DLL. Kedua, munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Fenomena pergerakan kebangsaan dan nasionalisme yang berkembang sejak awal abad ke-20 bukan sebuah fenomena yang muncul tiba-tiba. Embrionya sudah ada dan terbentuk sejak dulu, yaitu sejak era kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ada beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang mendorong persatuan Nusantara, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dari dua kerajaan besar dan digdaya inilah mulai muncul semangat pergerakan nasional. Tak hanya kejayaan masa lalu, faktor lain yang mendorong munculnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme, di antaranya adanya agama Islam sebagai agama mayoritas tak hanya jadi ikatan religi tapi jadi simbol perlawanan atas kekuatan atau kekuasaan asing seperti bangsa Barat. Penjajahan atau kolonialisme Belanda. Pendidikan Barat melahirkan elit politik baru yang punya kesadaran atas kondisi bangsanya yang terjajah. Volkskraat, sebuah lembaga perwakilan rakyat Hindia Belan. Organisasi pergerakan nasional. Sejarah Indonesia memiliki kisah dan perjalanan panjangnya sendiri.
Untuk menjadi bangsa yang besar seperti sekarang, bangsa ini dibangun oleh orang-orang yang hebat yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Awal abad ke-20 menjadi titik awal dari kemunculan organisasi politik di Indonesia baik yang bersifat kepemudaan, organisasi gerakan profesi, organisasi sosial, maupun organisasi politik. Posisi organisasi yang memperjuangkan kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak organisasi politik kebangsaan yang berdiri sejak politik etis diberlakukan di Hindia Belanda, antara lain Budi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij Muhammadiyah, Nadlatul Ulama, Gerakan Pemuda, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Partai Nasional Indonesia, Istri Sedar, Gerakan Wanita, Perhimpunan Indonesia, Parindra, MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, dan GAPI, Gabungan Partai Indonesia, DLL. Yang ketiga, akhir masa kolonial Belanda. 1. Serangan Jepang dan penyerahan Belanda. Serangan Jepang terhadap Hindia Belanda dimulai pada bulan Desember 1941, bersamaan dengan serangan terhadap Pearl Harbor di Hawaii. Jepang ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara untuk mendukung perangnya melawan sekutu, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Jepang juga ingin membebaskan Asia dari penjajahan Barat dengan slogan Asia untuk Asia 2. Belanda tidak siap menghadapi serangan Jepang yang memiliki keunggulan militer dan strategi. Selain itu, Belanda juga terisolasi dari negara induknya yang telah diduduki oleh Jerman Nazi sejak Mei 1940. Meskipun mendapat bantuan dari sekutu, Belanda tidak mampu mempertahankan Hindia Belandanya. Salah satu pertempuran penting adalah Pertempuran Laut Jawa pada 27 Februari 1942 yang berakhir dengan kekalahan besar armada sekutu oleh armada Jepang III. Setelah itu, Jepang berhasil menguasai berbagai wilayah di Hindia Belanda, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Papua. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Statuer menandatangani perjanjian penyerahan tanpa syarat kepada Jenderal Jepang Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang. Dengan demikian, kuasa Belanda secara resmi berakhir di bumi Nusantara 45. Kondisi bangsa Indonesia di bawah penjajahan Jepang. Meskipun Jepang mengklaim sebagai pembebas Asia dari penjajahan Barat, nyatanya mereka juga melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap bangsa Indonesia. Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang otoriter dan represif. Mereka melarang penggunaan bahasa Belanda dan simbol-simbol nasionalisme Indonesia. Mereka juga melakukan penyensoran media massa dan pendidikan 6. Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja keras demi kepentingan perangnya. Salah satu bentuk kerja paksa yang paling terkenal adalah Romusha, yaitu pekerjaan berat seperti membangun jalan raya, jembatan, rel kereta api, bandara, dan benteng pertahanan. Banyak Romusha yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, penyakit, atau kekerasan tujuh. Di sisi lain, Jepang juga memberikan beberapa konsesi politik kepada bangsa Indonesia. Misalnya, mereka mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan mengadakan latihan militer bagi pemuda-pemudi Indonesia. Mereka juga mendirikan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, pada 29 April 1945 yang bertugas menyusun rancangan dasar negara Indonesia. 2 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Perang Kemerdekaan. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang. 3 hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Bom atom ini menewaskan ratusan ribu orang dan menghancurkan 2 kota besar Jepang. Akibatnya, Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Hal ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta, yang merupakan tokoh nasionalis Indonesia, dibawa oleh pemuda-pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sana, mereka dipaksa untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia sebelum Belanda kembali menguasai Indonesia. Setelah berunding dengan para pemimpin Jepang, Soekarno dan Hatta akhirnya menyetujui tuntutan pemuda-pemuda tersebut. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi tersebut ditulis oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo dengan bantuan Sayuti Melik. Teks proklamasi tersebut berbunyi, Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Dengan demikian, bangsa Indonesia secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Namun, perjuangan belum selesai. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Mereka mendapat dukungan dari sekutu yang menganggap Indonesia masih sebagai bagian dari Hindia Belanda. Perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda berlangsung selama 4 tahun, dari 1945 sampai 1949. Perang ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu Gresi Militer I, 21 Juli 1947, 4 Agustus 1947, yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut wilayah-wilayah strategis di Jawa dan Sumatera. Perjanjian Renville, 17 Januari 1948, yang merupakan perjanjian gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda dengan perantaraan PBB. Perjanjian ini mengakui keberadaan Republik Indonesia, tetapi juga membatasi wilayahnya dengan garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Agresi Militer II, 19 Desember 1948, 5 Januari 1949, yang dilakukan oleh Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia dengan menangkap Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya di Yogyakarta. Perjanjian Roemroyen, 7 Mei 1949, yang merupakan perjanjian politik antara Indonesia dan Belanda dengan perantaraan Amerika Serikat. Perjanjian ini mengakhiri agresi militer II dan membebaskan para tawanan politik Indonesia. Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949, 2 November 1949, yang merupakan konferensi internasional di Den Haag, Belanda, untuk menyelesaikan masalah status Indonesia. Konferensi ini menghasilkan perjanjian yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, RIS, atas seluruh wilayah Hindia Belanda kecuali Papua Barat. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada RIS di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Soekarno menjadi presiden pertama RIS, sedangkan Hatta menjadi wakil presiden pertama RIS. RIS terdiri dari 16 negara bagian dan daerah istimewa, yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri. Selanjutnya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun telah merdeka secara de facto dan de jure, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mempertahankan dan memperjuangkan bentuk negaranya. Banyak pihak yang tidak puas dengan konsep RIS, yang dianggap sebagai hasil kompromi dengan Belanda dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Mereka menginginkan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang lebih sederhana dan efektif. Salah satu tokoh yang paling vokal menentang RIS adalah Muhammad Hatta, yang mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 26 Juli 1950. Ia menyatakan bahwa RIS adalah negara boneka yang dibuat oleh Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ia juga mengkritik sistem federalisme yang menimbulkan birokrasi, korupsi, dan inefisiensi. Gerakan untuk kembali ke NKRI mendapat dukungan dari berbagai kalangan, seperti militer, politisi, intelektual, dan rakyat. Beberapa negara bagian dan daerah istimewa juga menyatakan diri bergabung dengan NKRI secara sukarela, seperti Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno secara resmi membubarkan RIS dan membentuk NKRI dengan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Dengan demikian, bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan perjuangan kemerdekaannya dengan membentuk negara kesatuan yang sesuai dengan aspirasinya. Namun, perjuangan ini tidak berhenti di situ. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi berbagai masalah dan tantangan di masa depan, seperti integrasi nasional, pembangunan ekonomi, demokratisasi politik, dan penyelesaian konflik.